Ini adalah serangga yang terlihat cukup aneh. Bentuknya tidak seperti serangga kebanyakan. Tapi meskipun demikian, mereka merupakan salah satu predator yang paling efektif. Tetapi bagaimana serangga predator yang bergerak lambat ini berhasil menaklukkan medan di hampir setiap benua di bumi? Apa yang membuat mereka sesukses sekarang? Ternyata senjata utama mereka adalah elemen kejutan. Mereka adalah serangga yang rajin berdoa. Ini adalah mantis, alias belalang sembah. Mantis adalah kelompok serangga dengan sekitar 2.400 spesies yang tersebar di seluruh dunia. Mereka hadir dalam berbagai macam bentuk dan ukuran. Di Indonesia kita menyebut mereka belalang sembah. Namun kerabat terdekat mereka bukanlah belalang. Tapi apa? Ada yang bisa tebak? Kerabat terdekat mereka adalah kecoa. Dan seperti kecoa, mantis dapat ditemukan hampir di seluruh dunia. Mantis umumnya ditemukan di daerah beriklim tropis dan sedang. Kesuksesan mereka menaklukkan dunia berasal dari strategi berburu mereka yang sederhana, tunggu, dan sergap. Mereka menunggu mangsa hingga mendekat dan masuk dalam jangkauan serangan, dan kemudian menyergap. Menusuk tubuh mangsa mereka dengan kaki depan mereka yang berduri. Dan untuk menjadi predator yang efektif seperti sekarang, mereka telah melewati 3 adaptasi evolusi yang penting. Adaptasi yang pertama adalah mata mereka. Mantis memiliki salah satu penglihatan terbaik di antara semua invertebrata, yaitu mata majemuk. Mata majemuk mereka terbuat dari ribuan fotoreseptor yang disebut omatidia. Spesies yang lebih besar dapat memiliki lebih dari 10.000 omatidia. Mata majemuk ini sangat baik untuk mendeteksi gerakan. Tiap-tiap omatidia menciptakan bagian gambar yang sangat kecil, seperti piksel dalam monitor komputer. Otak mereka kemudian menggabungkan semua piksel tersebut menjadi satu gambar penuh. Dan pasti kamu menyadari, mantis tampaknya selalu menatap kita dengan pupil mereka. Ya, dilihat dari sudut manapun, mereka seperti sedang menatap. Tapi ternyata, pupil atau titik hitam di mata mereka bukanlah pupil. Mereka disebut pseudopupil atau pupil semu. Mereka sebenarnya adalah omatidia yang menyerap cahaya. Yang membuat mata mereka lebih unggul dari hampir semua invertebrata adalah visi 3D mereka yang menyerupai manusia. Dua mata mereka menciptakan gambar yang sedikit berbeda, dan otak mereka menyatukan kedua gambar dari tiap mata untuk menciptakan persepsi kedalaman. Para ilmuwan menemukan kemampuan ini dengan meletakkan kacamata 3D kecil pada mata mantis, dan menjalankan tes yang sama. Tes yang mereka gunakan untuk menguji persepsi bidang dan ruang pada mata manusia. Dan penelitian tersebut menyimpulkan bahwa mata mantis mampu mendeteksi gerakan kecil dengan akurasi yang tinggi, yang tidak akan terlihat oleh mata kita. Dan ini adalah bagaimana mereka tahu kapan harus menyerang untuk menangkap mangsanya. Visi mereka sangat akurat, sehingga para peneliti mempelajari mata mereka untuk pengembangan prototipe kamera 3D. Mantis tidak dapat mendengar dengan baik, dan mereka sangat bergantung pada mata mereka. Maka dari itu, kebanyakan mantis adalah diurnal. Namun, banyak spesies yang juga terbang di malam hari, dan kemudian tertarik pada lampu. Mantis dalam keluarga Liturgusidae
yang dikumpulkan peneliti pada malam hari telah terbukti didominasi oleh pejantan. Ini menghadirkan asumsi bahwa penerbangan malam hari sangat penting bagi pejantan dalam menemukan betina yang tidak mobile dengan mendeteksi feromon mereka. Meskipun penglihatan mereka adalah salah satu adaptasi yang terhebat, tapi pada malam hari, mantis harus beradaptasi dengan mengandalkan indera mereka yang lain. Beberapa mantis dapat mendengar dengan perut mereka. Beberapa spesies seperti mantis budwig dapat mendeteksi suara frekuensi tinggi yang dikeluarkan oleh kelelawar dengan menggunakan organ khusus di perut mereka. Ini membantu mereka mendeteksi kelelawar jika mereka di pohon. Dan jika kelelawar mendekat, mereka melompat ke tempat yang relatif aman di tanah. Adaptasi kedua adalah senjata utama mereka, yaitu raptorial legs atau tangan berduri mereka. Mungkin bagian paling ikonik dari anatomi mantis adalah sepasang tangan mereka yang terlipat. Dan dari kedua anggota tubuh inilah mereka memperoleh nama mereka, praying mantis atau belalang sembah, karena pose mereka terlihat seperti sedang berdoa. Dan uniknya, spesies mantis yang paling umum adalah mantis religiosa atau belalang yang religius. Nama yang sangat harfiah. Tapi menurut saya, ini agak ironis. Karena seharusnya mangsa mereka lah yang harus berdoa. Tapi ada sejarah yang lebih wow dari nama mantis. Dalam bahasa Yunani, mantis berarti peramal. Nama ini diberikan oleh orang Yunani kuno karena mereka percaya bahwa mantis memiliki kekuatan gaib. Banyak mitos dan legenda yang dikaitkan dengan mantis karena postur mereka yang tidak biasa. Dalam sikap memohon doa, mereka dapat tetap bergerak atau bergoyang maju mundur dengan kepala terangkat dan kaki depan yang terjulur. Menurut mitos, air liur mantis yang berwarna coklat dapat menyebabkan kebutaan jika terkena mata. Dan jika seekor kuda atau keledai memakan mantis, mereka akan mati seketika. Dan mitos ini membuat mantis memiliki nama lain, yaitu Devil's Horse dan Mule Killer. Sambil komat kami temulu tebak dukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembur. Ketika mantis mencengkeram mangsanya, ia menusuknya dengan duri tajam yang tersusun rapi pada femur dan tibianya. Duri-duri ini bukan sekedar aksesoris, karena fungsinya sangat krusial. Semakin mangsa meronta berjuang melepaskan diri, maka semakin dalam duri-duri tersebut menembus tubuh mereka. Begitu mangsa sudah terkunci, mereka mulai makan. Mereka bahkan tidak perlu repot-repot membunuh mangsanya. Mereka langsung memakan mangsanya hidup-hidup. Karena itulah salah satu cara terbaik untuk menikmati makanan. Fresh, selagi masih segar. Strategi ini membantu mereka menangkap apapun. Yap, apapun. Mulai dari mangsa yang berukuran kecil sampai yang berukuran lebih besar. Serangga kecil, kampion, tarantula, kura, ular, kelar, reptil kecil, burung ajak bertarung, ikan makan. Tapi dengan reputasi yang demikian buruk, mengapa begitu banyak hewan yang sepertinya tetap ingin mendekati predator yang mematikan ini? Jawabannya berhubungan dengan adaptasi ketiga mereka, yaitu mimikri.
Ribuan mantis telah berevolusi agar terlihat seperti benda di lingkungan mereka. Evolusi kreatif ini membantu mereka bersembunyi dari pemangsa dan mangsa mereka. Beberapa mantis terlihat seperti tumbuh-tumbuhan. Ada mantis yang terlihat seperti daun mati. Mantis tongkat terlihat seperti ranting. Mantis daun menyerupai daun hidup. Mantis pohon menyatu dengan pepohonan. Dan mantis hantu terlihat seperti daun sawi hijau. Mereka bahkan bergoyang random untuk meniru gerakan daun yang bergoyang tertiup angin. Daun, ranting, batang pohon. Kalau mantis-mantis ini bersatu dan membentuk pohon, mungkin kita nggak akan tahu kalau pohon itu terbuat dari mantis. Mantis yang dinilai paling indah di dunia adalah mantis bunga, khususnya mantis anggrek. Mantis ini terlihat seperti bunga anggrek, yang bentuk dan warnanya menarik serangga yang mencari serbuk sari. Perilaku ini disebut mimikri agresif, dan ini sangat efektif. Sama efektifnya dengan mantis semut. Tapi mantis semut memiliki keunggulan lebih jika dibandingkan dengan mantis anggrek. Mantis semut memiliki pertahanan kimia dan rasa yang sangat buruk. Ini membuat mereka tidak menarik bagi predator. Mantis semut muda meniru bentuk semut untuk menghindari predator. Jika dilihat sekilas, kamu gak akan tahu kalau itu adalah mantis. Kamu hanya akan melihat semut. Tapi ketika mereka tumbuh, mereka akan meninggalkan bentuk semut dan akan terlihat seperti mantis biasa. Tapi jangan tertukar dengan yang ini ya. Coba lihat serangga yang satu ini. Menurut kamu, serangga apakah ini? Tawon? Jika kamu menjawab ya, nggak salah sih. Karena ia memang terlihat seperti tawon. Ia memiliki semua fitur tawon, termasuk kepala yang seperti tawon, garis hitam dan kuning yang ikonik, dan rongga dada yang bulat. Bahkan sayapnya pun terlihat seperti tawon. Tapi ini bukanlah tawon. Kalau diperhatikan dengan seksama, akan terlihat kalau ini bukan tawon, tapi lebih mirip mantis. Ia memiliki kepala mantis dan kaki depan reptorialnya yang persis seperti kaki mantis. Bahkan, mereka menangkap lalat dan serangga kecil lainnya dengan kaki depannya dan memakannya seperti mantis. Apakah ini mantis? Bukan. Ini adalah mantid fly, serangga dari keluarga Mantispidae dengan lebih dari 400 spesies yang berbeda. Walau mantid fly terlihat seperti persilangan antara tawon dan mantis, mereka tidak ada hubungannya dengan kedua kelompok serangga tersebut. Sebaliknya, mereka berada di dalam kelompok Neuroptera, yang terdiri dari kelompok serangga yang disebut lacewings atau sayap jaring. Seperti kebanyakan makhluk hidup, mantis akan menghindari calon predator dengan bersembunyi. Tapi ketika bersembunyi tidak berhasil, mantis akan melawan. Ketika mantis terancam, mereka akan membuka kaki depan mereka agar tubuh mereka terlihat lebih besar. Beberapa spesies membuka sayap mereka, dan beberapa spesies memiliki pola di sayap mereka yang cukup efektif untuk menakuti predator. Round 1, fight! Mantis terkenal pemberani dan suka melawan hewan yang berukuran ratusan kali lebih besar dari mereka.
mengingatkan saya akan satu video. Tombok kita. Ya, rame kan? Jam beleleng kau. Seret. Tombok nggak dapat duit aku. Tombok lahan tuh. Mantis juga memiliki reputasi sebagai kanibal. Tapi itu adalah bad science. Reputasi ini dimulai saat para ilmuwan mengamati bahwa di dalam lingkungan laboratorium, belalang betina terkadang memakan pejantan mereka setelah kawin. Perilaku kanibal ini seperti menjadi momok bagi mantis betina. Tapi apa yang mereka gagal sebutkan adalah bahwa ada kemungkinan kalau mantis betina sudah dibuat kelaparan selama berhari-hari. Jadi kadang-kadang mantis betina akan makan pejantan mereka setelah kawin. Tapi kanibalisme itu hanya akan terjadi jika keadaan memaksa. Sebuah perilaku yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Karena sesungguhnya seks itu sangat melelahkan. Nanti juga kamu tahu. Nice. Setelah kawin, mantis betina bertelur hingga 400 butir telur yang ia letakkan dalam buih. Buih pembungkus berisi telur ini disebut OTK. Mantis betina akan meletakkan OTK pada tanaman, biasanya sekitar 1 atau 2 kaki dari tanah. Pada akhirnya bagian luar buih akan mengeras, memberikan struktur pelindung yang baik untuk telur di dalamnya. Tekstur OTK sangat mirip dengan styrofoam. Dalam kurun waktu 3-10 minggu, tergantung spesiesnya, mantis mini yang disebut nimfa akan menetas dari wadah telur ini. Saat menetas, beberapa nimfa akan muncul sekaligus, merangkak dari celah pembungkus, dan kemudian mereka akan menggantung menggunakan benang sutra di bawah pembungkus untuk mengeringkan tubuh mereka. Bentuk tubuh mereka identik dengan belalang dewasa, tapi tanpa sayap. Ada yang langsung terpikir metamorfosis tidak sempurna? Yap, kamu betul. Dalam waktu 1 atau 2 jam kemudian, tubuh mereka mengering. Lalu mantis-mantis mini ini akan menghilang ke vegetasi terdekat, mencari serangga yang berukuran lebih kecil dari tubuhnya, seperti aphid atau lalat buah. Jika dalam waktu 24 jam mereka tidak mendapat makanan, mereka akan memangsa satu sama lain. Karena terpaksa. Lalu mereka akan membentuk sebuah klub bernama KKK atau kecil-kecil kanibal. Salah satu perilaku reproduksi mantis yang paling keren ditemukan pada mantis Brunner stick. Mereka tidak membutuhkan pejantan untuk bereproduksi. Bahkan belum pernah ditemukan spesies jantan dari spesies mantis Brunner stick, dan mereka dianggap bereproduksi secara aseksual. Kalau di dunia manusia, mungkin mereka adalah SJW feminis yang tergabung dalam kelompok GMM atau gadis mantis mandiri.